Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, sehat-sehat Bapak Ibu? Alhamdulillah nggih, mudah-mudahan Bapak Ibu semua selalu dalam keadaan sehat. Amin. Sehat nopo nggih, mudah-mudahan sehat jasmani rohaninya. Mudah-mudahan sehat lahir dan batinnya. Mudah-mudahan sehat pikiran dan perasaannya. Mudah-mudahan juga sehat kantong dan dompetnya. Aminnya ora adil. Nek pas bab kantong langsung amin. Wah, padahal yang lain penting bukan Bu? Penting, uang banyak tapi kalau sakit-sakitan, nah yo habis juga. Uang banyak, fisik sehat tapi pikirannya ndak waras, kejiwaannya terganggu, rugi toh. Maka semua disyukuri. Alhamdulillah. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, para sahabat, dan mudah-mudahan kita besok di hari akhir termasuk dalam golongan orang-orang yang berhak mendapatkan syafaat beliau. Amin. Oke, baik Bapak Ibu, niki perkenalkan, nama saya Hermawan. Udah ada yang pernah ketemu saya sebelumnya? Oh, ada yang sudah? Sido Arum niku, oh ya, wah, alhamdulillah ada yang kenal ya. Senajan bukan orang terkenal nih. Ya, alhamdulillah Bapak Ibu. Niki sebenarnya kalau di publikasinya yang mengisi adalah Ustadz Puji Hartono. Oke, tapi tadi jam 7.25 beliau telepon saya, Kang bisa meluncur ke Godian gantikan Kang Puji. Loh, nggih pripun Kang? Ini ternyata tadi beliau sudah perjalanan ke sini, sudah sampai Ring Road, lalu dapat telepon ada adik dari mertuanya, berarti Pak Le nggih kurang lebih, niku nggih meninggal dunia. Jadi beliau tadi langsung putar arah untuk ke tempat sana. Jadi beliau titip salam, titip mohon maaf belum bisa ketemu pagi ini dengan panjenengan semua. Nah, jadi nggih saya tadi 7:30 ditelepon, saya diberi posternya, saya lihat acara dimulai 7.30. Waduh. Acara dimulai 7.30, saya baru meluncur 7.30-an sampai sini 30 menit. Saya udah mikir, wah ini pas datang saya tinggal dapat jatah baca doa niki, Allahumma barik lana. Wah, ternyata sebelum saya Allahumma barik lana jenengan snacknya sudah habis. Terus mboten niki. Terus minta nambah. Ya, alhamdulillah, tetap bersyukur kita Bapak Ibu. Mari kita syukuri, hari ini kita masih diberi nikmat banyak. Yang pertama, kita masih diberi nikmat apa Bapak Ibu? Sebelum itu masih diberi nikmat, terima kasih. Nikmat apa? Wah, masih diberi nikmat umur. Nikmat apa? Umur, artinya alhamdulillah masih hidup. Ngapunten niki masih hidup semua? Ini pertanyaan serius nih. Penting nih, masih hidup, alhamdulillah. Karena
Masih diberi umur itu artinya kita masih diberi kesempatan oleh Allah. Masih diberi kesempatan untuk apa? 1, nambah pahala. 2, bertobat dari dosa-dosa. Dan masih hidup juga Bapak Ibu niku pertanda kalau kita masih punya rezeki. Loh kok begitu Mas? Nggih, karena manusia itu Bapak Ibu selalu dikejar 2 hal. Dikejar berapa hal? 2 hal ini mengejar manusia. Ingat nggih, mengejar. Ini manusia kita tuh selalu dikejar 2 hal ini. Dan kedua hal ini pasti sampai. Pasti sampai. Apa 2 hal ini? 1 rezeki, 2 ajal. 1 apa? 2. Dan ini pasti sampai, tapi datangnya gantian. Gantian bagaimana? Yang pertama datang adalah ya rezeki duluan. Kalau ajal duluan selesai. Yang datang rezeki dulu. Sampai kapan? Sampai nanti orang ini rezekinya habis. Kalau rezekinya sudah habis, selesai, datang yang kedua. Apa tadi? Ajal. Artinya Bapak Ibu, kalau kita hari ini masih hidup, berarti ajalnya sudah datang belum? Belum. Kalau ajalnya belum datang, berarti rezekinya masih ada. Maka diyakini kalau kita masih hidup, alhamdulillah ya Allah masih hidup, berarti rezekiku masih ada. Semangat. Karena kalau orang tidak paham Bapak Ibu, kalau orang tidak paham ini pagi-pagi bangun melek, lihat kalender, ya Allah tanggal 19 besok 20 jatuh tempo. Tanggal 19 uang sudah habis, ya Allah hidup kok susah gini. Kalau orang tidak paham Bu, bangun pagi itu isinya mung sambat. Ketemu tetangga di tukang sayur, gimana kabarnya? Wah sangel Mbak, angel. Apa-apa dolarang kabeh saiki. Merambang muda, beras muda, lombok muda, wah sing muda mung siji apa gaji. Pagi-pagi meributkan rezeki, padahal ketika dia masih hidup saja artinya rezekinya masih ada. Nah niki jenengan pagi datang ke sini dapat rezeki ndak? Apa coba rezekinya? Snack minum. Nah, sehat betul, itu orang banyak menyepelekan Bu. Orang menganggap sehat itu bukan rezeki, padahal penting ndak itu? Penting. Apalagi nuwun sewu niki ada yang usianya di atas 50. Nggih saya nggih paham niki mung formalitas basa-basi. Yang di atas 60? Ada mesti toh. Yang sudah di atas 60 tapi ngakunya masih 17. Apalagi kalau kita usia sudah seperti itu Bapak Ibu. Itu kan sudah beda dengan dulu kan? Dulu waktu masih muda usia 20-an, wah ditawari apapun, ayo Pak sate siap, tongseng gas, tongkleng asikat. Wah sekarang, ayo Pak sate, darah tinggi, tongseng, aduh kolesterol. Ditawari emping aja jawabannya. Pengalaman nih pengalaman. Asam urat, bahkan nun sewu ada yang ditawari teh manis, gula. Sekarang sudah mikir. Dulu waktu masih muda olahraganya was badminton, bal-balan. Sekarang waduh jalan kaki. Paling pol pit-pitan. Niku nggih pit-pitan setengah jam, nyoto 1 jam. Lah niki jenengan perhatikan nanti Bapak Ibu, rampung acara coba lihat nanti. Rampung acara selesai coba lihat, hitung sendiri. Berapa orang begitu rampung acara nanti berdiri niku megang lutut, megang boyok. Baru berdiri megang lutut, megang boyok. Terus berdiri diam dulu. Napa Ibu? Geringgingan. Nah.
Lah nggih niku usia. Tapi alhamdulillah masih sehat. Dulu kan muda duduk biasa, sekarang duduk 10 menit selonjor, nanti pindah lagi. Dulu masih muda, kemana-mana kalau pergi pakai parfum, wos casus setengah botol. Sekarang parfumnya mbok lihat, perhatikan, mesti parfumnya mereknya Caplang, Fresh Care, GPU. Betul kan? Nggak percaya coba ibu-ibu yang bawa tas dibuka, mesti ada yang bawa Fresh Care nih. Mbok yakin? Nggak mas, nggak bawa. Wah alhamdulillah, tapi remason sama saja. Nah maka niku kita bersyukur yang banyak nikmat. Alhamdulillah hari ini masih diberi banyak nikmat oleh Allah. Salawat dan salam semoga tercurah pada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga, para sahabat. Mudah-mudahan besok kita di hari akhir termasuk dalam golongan orang yang berhak mendapatkan syafaat beliau. Amin. Iya Bapak Ibu, niki tadi saya lihat di publikasinya temanya niku napa? Silaturahmi sebagai penambah rezeki. Nggih niku. Barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya dan diluaskan rezekinya, hendaklah ia menyambung silaturahmi. Ini Bu, Bapak Ibu, ini berlaku untuk Islam, non muslim berlaku semuanya. Pengusaha-pengusaha niku yang sukses itu kalau ditanya kunci suksesnya apa bisa usahanya sukses, salah satunya mesti menjawab link atau koneksi. Betul? Mesti. Pengusaha yang punya banyak kenalan, banyak koneksi itu akan lebih mudah sukses, rezekinya lebih banyak. Bahkan kalau sekarang istilahnya niku orang kalau mau kerja, mau pinter mau gimana, kalah sama dengan kekuatan orang dalam. Orang dalam niku siapa? Ya koneksi. Tapi nggak betul Bapak Ibu, semakin kita menyambung silaturahim, insya Allah rezekinya makin nambah. Makin banyak yang kenal makin nambah, karena banyak yang mendoakan. Apalagi kalau kita orang baik, jadi orang baik, temannya juga orang baik. Orang baik pasti berteman dengan orang baik. Nah, kita sudah paham silaturahmi menyambung rezeki. Yang perlu diperhatikan Bapak Ibu, ada hal-hal yang harus kita waspadai dari silaturahim. Apa itu supaya silaturahimnya tidak rusak? Nah, niki mohon diperhatikan beberapa hal yang bisa membahayakan. Apa itu? 1, sifat iri dan hasad. Iri dan dengki. Tahu dengki Bapak Ibu? Dengki itu kalau katanya AA Gim, dengki itu adalah SMS. Susah melihat orang senang, senang melihat orang. Itu sifat apa? Dengki. Nek tanggane susah, dia malah seneng. Tetangganya sakit, dia malah rasakno. Syukurin, salah dewe, kapok rawa ya Allah. Begitu lihat tetangganya sukses senang, dia malah merasa susah. Tetangganya baru beli mesin cuci, kok mesin cuci anyar? Wah, besok tetangganya ganti motor, stres. Kok ganti motor? Tetangganya beli mobil, tambah stres lagi. Tetangganya renovasi rumah, beli rumah, bisa serangan jantung niku. Itu akibat dia tidak bisa melihat orang senang. Tetapi kalau orang yang tidak ada kedengkian, malah sebaliknya. Kalau tetangganya senang, dia ikut senang. Kalau tetangganya susah, dia kok kalau tetangganya susah dia ikut susah? Ya ndak. Nek tetangganya susah, dia siap menolong. Tetangganya susah, dia susah semua jadinya. Jangan. Tetangga senang, dia ikut senang. Tetangganya susah, alhamdulillah ikut senang. Tetangganya susah, dia siap membantu.
Itu lawannya iri dengki. Dan ini nggih hati-hati. Di surat Al-Falaq niku kan salah satunya kita berlindung dari itu. Wa min syarri hasidin idza hasad. Hafal semua niki Bapak Ibu. Yo hafal. Termasuk surat favorit nggih. Apalagi nek pas salat jamaah, seneng ndak kalau imamnya baca begitu? Seneng. Apalagi nek imamnya baca wah, kulhu ina a'toina. Niku mesti langsung jadi imam favorit. Nah. Lagi niku kita kalau salat niku ngapunten kalau salat jamaah niku napa salat tarawih jenengan suka yang panjang napa pendek? Padahal kalau sholat niku kan kalau bacaannya panjang itu insya Allah pahalanya lebih banyak. Nah jenengan pengen pahalanya banyak napa sedikit? Banyak. Berarti bacaannya panjang napa pendek? Ustaz Zuli ini rumusnya tidak masuk Ustaz. Rumusnya tidak masuk ini. Nek pas terawih sholat begitu imamnya habis Al-Fatihah langsung ya ayyuhalladzina amanu tuh iki ya Allah. Imamnya rada gaya. Tapi begitu imamnya inna a'tainakal kautsar makmumnya langsung nyes, alhamdulillah favorit. Tidak apa-apa, begitulah. Ya memang begitu kita di akhir zaman. Pengen pahala banyak tapi pengen sholatnya pendek-pendek. Ya walaupun begitu mampunya kita sebegitu, mudah-mudahan Allah tetap memperbaiki amal kita. Amin. Nah kembali lagi tadi, yang iri dengki tadi, hati-hati Bapak Ibu. Karena di surat Al-Falaq tadi kan kita berlindung wa min syarri hasidin, dan aku berlindung dari hasidin, orang-orang yang hasad, idza hasad, apabila ia dengki. Karena Bu, kalau orang sudah dengki Bapak Ibu itu astagfirullah. Kedengkian yang paling sederhana itu cuma nek lihat dia dapat nikmat, wah aku harusnya juga dapat. Itu paling kecil tuh iri seperti itu. Tapi paling parah adalah kalau temannya dapat nikmat, tetangganya dapat nikmat, dia ndak tega, dia ndak ikhlas, dia pengen nikmat itu hilang. Dan dia pengen nikmat itu pindah ke dirinya. Bahkan sampai dia mengatakan hal buruk, gosipin ke yang lain. Lihat tetangganya tadi beli apa? Beli motor, dia malah ngobrol ke yang lain pas kumpulan. Kayak lo tuku motor anyar. Padahal aku yang ngerti utangnya neng di wae. Urung lunas. Kelakuannya koyo ngono malah tuku motor anyar. Padahal asli wong pelit pol. Ya Allah, mesti kayak duit hasil korupsi. Wah. Malah menjelek-jelekkan. Itu salah satu kedengkian yang paling berbahaya. Bahkan diingatkan juga, waspadalah kalian terhadap penyakit dengki. Karena kedengkian bisa menghabiskan pahala kebaikan seperti api menghabiskan kayu bakar. Artinya Bapak Ibu, ada orang wis sholatnya rajin, sedekahnya ya rajin, ngajinya rajin, tapi hatinya penuh rasa dengki. Sehingga dengan kedengkian itu dia menyebarkan berita buruk tentang tetangganya, tentang saudaranya ke orang lain. Maka besok di hari akhir dia menghadap Allah, akibat kedengkiannya tadi pahalanya habis satu demi satu. Sehingga pahalanya tinggal zong. Rugi mboten niku? Rugi sekali. Maka Bapak Ibu, mulai hari ini yuk sama-sama belajar. Kalau ada orang lain dapat nikmat, apa yang kita lakukan? Kita ikut merasa senang nopo sedih? Senang. Caranya bagaimana? Caranya adalah doakan. Diapakan Bapak Ibu? Tetangganya beli motor baru. Daripada gosip langsung, ya Allah dia beli motor baru.
Ya Allah, ridhoi berkahilah rezekinya, jadikan motornya itu menambah kebaikan dirinya. Gitu. Ada orang sedekah misalnya ke sini, ke masjid, ke panti sedekah 10 juta. Daripada komentar, wah sedekah kok ngomong-ngomong. Kan kadang ada gitu tuh Bapak Ibu. Sedekah untuk Aroyan dari Bapak Ahmad sebesar 10 juta. Kalau orang dengki itu langsung komentar, sedekah kok ngomong-ngomong, riya itu. Sedekah itu mbok ndak usah nyebut nama, diam-diam. Berikutnya disebut sedekah 1 juta dari Bapak hamba Allah. Dia langsung, nah itu sedekah kayak gitu, pakai nama hamba Allah. Niku saya. Wow. Kok malah ujung-ujungnya promosi. Bapak Ibu, sedekah terang-terangan bagus enggak? Bagus. Sedekah diam-diam bagus enggak? Bagus. Yang tidak bagus itu yang diam-diam tidak sedekah. Sudah diam-diam tidak sedekah malah komentari yang sedekah. Oh tapi nek ngomong-ngomong terang-terangan itu tidak ikhlas. Bapak Ibu, ikhlas itu letaknya di berarti yang tahu siapa? Yang melaksanakan sama Allah. Orang lain tahu ndak? Berarti orang lain bisa menilai tidak? Kita tidak bisa menilai dan kita tidak berhak menilai orang ikhlas atau tidak. Itu cuma dia sama Allah yang tahu. Oh Khaira ikhlas, tahu dari mana, itu urusan dia. Sedekah terang-terangan ikhlas bisa? Bisa banget. Maka Bapak Ibu, satu, kalau lihat orang melakukan kebaikan, lihat orang dapat nikmat, apa tadi yang dilakukan? Doakan kebaikan. Itu untuk menghapus dengki, doakan kebaikan. Anak tetangga lulus SMA langsung keterima di UGM tanpa tes dapat beasiswa. Doakan yang baik, ya Allah syukur ya alhamdulillah anakmu dapat beasiswa, mudah-mudahan lancar sekolahnya. Nanti lihat orang lain dapat nikmat, doakan lagi. Itu Bapak Ibu bisa menghilangkan penyakit dengki dari diri kita. Dan apa manfaat lainnya? Nah ini rahasia ini. Rahasia doa cepat terkabul. Apa rahasianya? Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seorang mukmin itu sinten? Orang beriman. Orang beriman itu siapa? Ya kita ini semua toh. Insya Allah kan. Tidaklah seorang mukmin mendoakan saudaranya sama mukmin, mendoakan kebaikan tanpa sepengetahuan saudaranya. Artinya diam-diam saudaranya tidak tahu. Dia doakan kebaikan tanpa saudaranya tahu. Misal kayak tadi, doakan ya Allah berkahi rezekinya. Dia kan tidak tahu kan? Maka apa yang akan terjadi? Melainkan di atas kepalanya dia yang berdoa tadi, di atas kepalanya akan ada malaikat. Malaikat tadi berdoa juga, ya Allah berikan kepada dia hal yang sama. Jadi kalau kita doakan Bapak Ibu, doakan orang lain, ya Allah mudah-mudahan anaknya soleh solehah. Niku di atas kepala kita ada malaikat. Apa doanya malaikat? Ya Allah jadikan anaknya dia yang berdoa juga soleh dan solehah. Kalau kita doakan, ya Allah bapak tadi sedekah, maka berkahi rezekinya, mudahkan rezekinya. Kita doakan dia. Yang mendoakan kita siapa? Malaikat. Kira-kira Bapak Ibu, doa kita sama malaikat itu lebih mustajab mana? Maka Bapak Ibu sering-sering mendoakan kebaikan. Tapi ingat tadi kuncinya, doa yang baik dan tanpa sepengetahuannya. Jadi jangan habis berdoa langsung ngomong, Pak kemarin saya sudah doakan jenengan loh. Sok ganti yo doakan. Doakan diam-diam itu insya Allah. Maka saya sendiri Bapak Ibu sering praktek itu. Praktek bagaimana lagi kalau jalan? Kalau jalan Nun Sewu, kalau lihat ada orang jualan, itu simpel aja, lihat orang jualan, ya Allah lariskan dagangannya, mudahkan rezekinya. Enak kan?
doakan, malaikat doakan kita. Jalan lagi, lihat ada rumah bagus, doakan lagi, ya Allah berkahi rumahnya, jadikan mereka keluarga yang baik. Wes. Jalan lagi, lihat ada orang sedang susah misalnya pun, didoakan, ya Allah sehatkan badannya, mudahkan rezekinya. Jalan lagi, lihat orang pakai mobil bagus, kok meter muda, doa lagi, ya Allah berkahi mobilnya, jadikan itu mengantarkan dia pada kebaikan. Ternyata enak Bapak Ibu. Timbangannya jalan toh, ngelihat orang jualan, dodolan ae ora payu-payu. Wah. Lihat rumah bagus, rumah gede-gede nggo ngopo. Ngelihat mobil bagus, mobil kok beli yang mahal-mahal mubazir. Ya Allah. Itu isinya sambat toh. Itu orang seperti itu, wah hatinya susah. Pikirannya susah. Maka hidupnya kira-kira bagaimana? Susah. Maka mulai sekarang berlatih mendoakan yang apa Bapak Ibu? Yang baik-baik. Doakan yang baik-baik. Siapapun berbuat baik, doakan yang baik, maka malaikat akan doakan kita. Nah, ini tadi pertama, hati-hati dalam silaturahim. 1, sifat apa? Dengki. Bagaimana cara menghilangkannya? Mendoakan orang lain. Turut senang dengan apa yang dimiliki orang lain, doakan kebaikan untuk dia. Maka siapa yang akan mendoakan kita? Malaikat. Niki gampang tuh Bapak Ibu? Gampang toh? Gampang. Yang kedua, ini biasanya lebih menantang. Bagaimana caranya supaya silaturahimnya lebih bagus? Yang kedua, memaafkan. Apa? Kenapa Bapak Ibu? Gampang atau susah? Gampang atau susah? Memaafkan kesalahan orang lain. Ini tantangan berat. Tidak mudah. Saya sih sudah maafkan dia. Cuma kalau ketemu awas. Nek ketemu tak antemi. Ya itu belum memaafkan. Sebenarnya aku sudah maafkan kok. Mung. Nah, kalau masih ada mung-mungnya itu ya sudah. Memaafkan Bapak Ibu itu memang tidak mudah, tetapi bagi orang yang mau dan mampu memaafkan saudaranya itu akan dapat pahala yang luar biasa. Jadi dikisahkan Bapak Ibu, besok itu di hari akhir ada orang datang, dia bawa pahala yang banyak. Begitu dia sudah mau masuk surga, datang satu orang lagi protes. Ya Allah, saya enggak ridho dia masuk surga. Kalau kenapa? Dia pernah dulu waktu di dunia berbuat salah sama saya, berbuat zalim sama saya. Saya tidak ikhlas, saya pengen tuntut keadilan. Maka dicek orang yang berbuat zalim ini, diambillah pahalanya dia. Bayangkan Bu, sudah sholat capek-capek, sedekah, ngaji capek-capek, pahalanya diambil, dioper ke orang yang dizolimi ini tadi. Begitu dioper set, sampai pahalanya habis, ternyata belum bisa lunas. Saking zolimnya, na'udzubillah nih. Belum selesai juga, belum. Maka dicek, orang ini pahalanya sudah habis. Lalu dilihat dari yang dizolimi tadi, si korban. Adakah dia melakukan dosa? Oh ada, dosanya diambil, dipindah ke orang yang melakukan kezoliman. Dosanya diambil. Maka ini orang datang tadi bawa pahala banyak. Akhirnya pahalanya 0, malah dapat dosa, malah minus. Begitu sudah banyak pun ternyata belum selesai. Ini masih belum puas. Wah, belum selesai Allah. Kemudian apa yang terjadi? Allah perlihatkan di si korban ini tadi, diperlihatkan satu tempat di surga yang sangat indah.
Sangat indah, bagus sekali. Sampai dia lihat, ya Allah, bagus sekali ya Allah. Indah sekali, aku kok pengen ke sana ya Allah. Ini pasti yang dapat orang-orang yang luar biasa ini. Tapi kok aku pengen ya Allah. Apa kata Allah? Kamu bisa dapat itu. Oh, saya bisa ya Allah, bisa. Bagaimana caranya? Lalu Allah sampaikan, caranya gampang. Engkau maafkan saudaramu ini. Caranya bagaimana? Engkau maafkan yang sudah menzolimu ini. Langsung tanpa pikir panjang, terus ya Allah saya maafkan dia. Selesai, langsung sekarang gandeng tangan saudaramu ini ke surga. Dua-duanya masuk surga, dapat tempat yang bagus. Itu fadilahnya memaafkan. Tapi memang tidak mudah, makanya Bapak Ibu surga, makanya orang yang memaafkan itu hadiahnya apa tadi? Surga, karena tidak mudah memang. Nek memaafkan itu mudah, nggih hadiahnya payung cantik. Kayak pitulasan niku payung cantik, jam dinding karena mudah. Tapi karena tidak mudah, maka hadiahnya adalah surga. Hadiahnya surga. Nah, niki kalau saya lihat Bapak Ibu di sini sepertinya orang-orang yang mudah memaafkan. Betul nggih? Loh kok berubah tadi amin sekarang insya Allah. Nanti nih ditanya lagi jawabannya mudah-mudahan Mas. Doakan saja. Loh kok malah makin turun. Kayaknya tidak menyimpan dendam. Nek nyimpan dendam itu yang sakit siapa sih? Yang sakit siapa? Orang lain apa kita sendiri? Lah kok masih disimpan? Oh, enggak mau bikin emosi. Bagaimana caranya supaya bisa memaafkan Bapak Ibu? Nah ini satu. Tapi enggak tahu ini bisa dilakukan apa enggak ya. Mudah-mudahan ya. Ini cara praktis simple supaya kita bisa memaafkan orang yang menyakiti kita. Bahkan membuat dia jadi sungkan sama kita, malah jadi dekat dengan kita. Bagaimana caranya? Berilah hadiah. Gampang enggak Bapak Ibu? Itu. Ada tetangga nih. Tetangga bikin sakit hati. Lalu jenengan merasa jengkel, merasa dendam. Apa yang dilakukan untuk menghilangkannya? Besok pagi-pagi jam 6 pergi beli bubur gudeg 1 porsi lengkap. Ke rumahnya, assalamualaikum, waalaikumsalam. Niki Bu untuk sarapan. Sana alhamdulillah, tapi sambil mikir, iki dicampur racun pora iya. Pertanyaannya, melakukan hal demikian gampang nopo susah? Ya memang tidak mudah Bapak Ibu. Tetapi begitu kita lakukan, itu betul-betul bisa mengurangi rasa dendam kita ketika kita membalas dengan kebaikan. Membalas dengan kebaikan. Nah, maka kalau bisa lakukan. Kalau enggak bisa bagaimana? Kalau enggak bisa nggih balik. Balik ke yang pertama tadi. Sama cara menghilangkan dengki dengan cara menghilangkan dendam. Apa tadi? Doakan dia. Tapi doakan yang baik, jangan sebaliknya. Ya Allah, mudahkan rezekinya. Tapi saya masih dendam ya Allah. Mudahkan rezeki tapi jangan banyak-banyak ya Allah ya. Jangan melebihi saya. Kalau boleh dia sakit dulu seminggu. Doakan, walaupun itu memang tidak mudah tapi lakukan, doakan. Insya Allah itu akan menghilangkan rasa sakit dalam diri kita. Karena sungguh Bapak Ibu, orang yang dengki, orang yang punya dendam itu sebenarnya menyiksa diri sendiri. Bahkan di dunia psikologi itu orang-orang yang punya dendam Bapak Ibu itu bisa punya penyakit fisik. Apa itu? Orang yang punya dendam itu bisa rawan terkena penyakit macam-macam, darah tinggi,
vertigo, migrain, tekanan tadi sudah ya, kolesterol, asam urat, bahkan sampai stroke. Karena dia menyimpan terus, ibarat nyimpan api dalam hatinya, dalam dadanya. Itu bisa bikin penyakit. Maka hati-hati. Niku Bapak Ibu, 2 hal itu saja pagi ini. Hati-hati kalau mau silaturahim kita lebih baik, silaturahim kita lancar dengan siapa saja, maka hindari 2 hal ini. 1 apa tadi? Dengki. 2, latihan memaafkan. Lakukan ini. Dengki itu tadi adalah SMS. Apa itu? Susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Itu dengki. Dilawan dengan apa? Kalau orang senang kita ikut senang. Kalau orang susah kita menolong. Jangan malah dibalik ya. Orang susah kita ikut susah, susah kabeh. Orang susah kita coba menolong. Salah satu cara mengatasinya yang ampuh adalah dengan banyak mendoakan kebaikan bagi orang lain tiap dia dapat nikmat. Dia dapat nikmat. Jangan pulang dari sini ada yang sudah usianya sepuh, usia sepuh masih bisa jalan kaki, pulang pergi pengajian, langsung doakan, ya Allah enak ya sepuh seperti itu tapi masih kuat, masih semangat, berikan kesehatan pada dirinya, jaga semangatnya, istiqomahkan dia, mudah-mudahan sampai husnul khotimah. Lalu tambahkan, dan berikanlah ya Allah aku kekuatan dan kesehatan sehingga aku bisa beramal juga seperti dia. Lihat orang nyumbang ke Ar-Rayyan 10 juta, daripada komentar macam-macam, doakan, ya Allah terimalah sedekahnya, mudahkan rezekinya ya Allah, perbanyak rezekinya. Dan ya Allah mudahkan pula rezekiku sehingga aku juga bisa beramal seperti dia. Enak tuh Bapak Ibu? Doa untuk dia, untuk kita, semuanya untung. Dan malaikat mendoakan kebaikan untuk kita. Yang kedua tadi, belajar untuk apa? Memaafkan. Belajar untuk memaafkan. Caranya salah satunya tadi, kasih apa? Hadiah. Kalau tidak bisa, paling gampang apa? Doakan lagi. Orang yang memaafkan itu sebenarnya melepaskan beban. Melepaskan apa? Beban. Kalau orang sudah tidak punya beban, hidupnya ringan apa berat? Ringan. Maka jangan-jangan selama ini hidup kita terasa berat, sumpah itu mungkin karena kebanyakan nanggung beban. Beban apa? Beban dendam. Mbok dilepaskan. Lepaskan, pelan-pelan satu-satu maafkan. Insya Allah hidup jadi lebih ringan. Kalau hidup ringan, pikirannya tenang enggak? Pikiran tenang, hatinya juga. Hidup ringan, pikiran tenang, hati tenang, maka pasti rezeki akan. Insya Allah demikian Bapak Ibu. Ingat, silaturahim bisa menyambung rezeki, menambah umur dan menambah rezeki kita. Maka dijaga, hindari sifat dengki dan belajarlah untuk mudah memaafkan. Mudah-mudahan kita semua diberikan oleh Allah hidayah. Dan dengan itu semoga kita diringankan untuk beribadah, dijaga agar bisa istiqomah sampai kelak kita diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah dan Allah meridhoi kita masuk ke dalam jannah. Amin. Allahumma amin.